Assalamualaikum, selamat datang di Relevan Hati. Semoga menjadi pribadi yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada keluarga besar Perkebunan Nusantara dan kepada seluruh karyawan yang hadir pada kesempatan hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita ilmu, senantiasa memberikan kepada kita energi, memberikan kepada kita petunjuk di dalam kehidupan kita. Ilmu merupakan energi dan petunjuk itu merupakan kekuatan di dalam kehidupan kita. Ilmu kita gali dan kita pahami supaya kita memiliki alasan di dalam menyelesaikan setiap amanah yang Allah bebankan di dalam pundak kita. Kalau bukan karena ilmu, kita tidak akan punya alasan bertahan dalam setiap amanah yang kita lakukan. Kita menjadi suami kalau kita tidak paham ilmunya, kita tidak tahu alasan apa kita harus bertahan dalam kesetiaan, dan tentunya memikul tanggung jawab yang Allah berikan kepada pundak kita ketika kita menjadi seorang bapak, menjadi seorang suami, dan sekaligus pula terkadang kita masih menjadi anak bagi kedua orang tua kita yang masih hidup. Kalau bukan karena ilmu, kita tidak akan pernah tahu apa alasan kita untuk bertahan sebagai seorang istri. Ketika kita berkhidmah kepada suami kita, merawat anak-anak kita, maka ilmu yang memberikan kepada kita alasan untuk supaya bertahan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Kita ngaji bukan karena kita sok suci, kita ngaji bukan karena kita sok pintar. Kita ngaji karena bukan kita pengangguran. Jadi Perkebunan Nusantara ketika mengadakan kajian pada hari Jumat ini bukan karena kita pengangguran, tapi karena kita tahu bahwasanya prioritas kita yang paling besar di dalam kehidupan adalah ilmu, supaya kita bisa menyikapi segala sesuatu dengan tuntunannya untuk memberikan energi dan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Supaya kehidupan kita tidak kembali kepada standar TikTok, supaya kehidupan kita tidak kembali kepada standar emosi, dan kehidupan kita tidak hanya berdasarkan kepada standar ego yang kita miliki, tapi kita kembalikan kepada standar ilmu sebagai petunjuk di dalam kehidupan yang hakikatnya adalah energi terbesar dalam hidup kita. Saya sering berkata untuk mengingatkan diri saya, kenapa Cristiano Ronaldo itu masih membutuhkan pelatih ketika bertanding. Maka sesungguhnya Cristiano Ronaldo walaupun telah memenangkan banyak sekali trofi dan telah memenangkan banyak sekali turnamen, tetapi beliau tetap butuh pelatih ketika beliau merumput. Karena sejatinya simpel, pelatih itu melihat sisi lemahnya seorang Cristiano Ronaldo ketika merumput dan bertanding yang terkadang tidak bisa dilihat blind spotnya dan weakness pointnya oleh Cristiano Ronaldo sendiri. Tapi yang bisa melihatnya adalah pelatihnya, dan pelatihnya itu memberikan masukan kepada Cristiano Ronaldo atas blind spot yang mungkin tidak dia lihat sendiri. Kenapa Messi itu masih membutuhkan pelatih, dan karir cemerlang Messi ketika akhirnya menjadi juara dunia tidak lepas dari pelatihnya. Karena sesungguhnya pelatihnya itu mampu melihat titik butanya Messi ketika dia merumput yang terkadang tidak bisa dilihat oleh Messi, walaupun Messi memenangkan banyak sekali kejuaraan. Disitulah kita paham, kehidupan kita sangat membutuhkan ilmu, karena ilmu kayak pelatih di dalam kehidupan, yang mampu menjelaskan kepada kita blind spot, yang mampu menerangkan kepada kita weakness point kita, sehingga kita kehidupannya tidak terlambat untuk menghadapi sebuah perkara dan tidak terbentur dengan banyak masalah. Kalau ada manusia mendapatkan banyak masalah di dalam kehidupan mereka, itu bukan karena Allah jahat kepada mereka. Tidak. Tidak, insya Allah. Kalaupun ada manusia terbentur dengan masalah, problematika, konflik yang dihadapi, bukan karena Allah itu murka kepadanya semata, tapi bisa jadi karena dia tidak mau mempelajari ilmu yang harusnya memberikan kepada dia keselamatan dari banyak benturan. Ada orang yang sifatnya terbentur, baru terbentuk dan tersadar. Tapi ada orang yang mereka tersadar ketika mereka memahami ilmu, menyerap ilmu sebagai petunjuk, dan menjadikan ilmu sebagai imam di dalam kehidupan. Sehingga dia tidak mengalami banyak benturan yang menguras energi dan menguras fokusnya dan kekuatan yang dia miliki. Inilah yang menjadikan kita senantiasa. Semoga kita, saya dan seluruh keluarga besar Perkebunan Nusantara, senantiasa kita paham. Kita ngaji bukan karena kita sok suci. Kita ngaji bukan karena kita pengangguran. Kita ngaji karena kita tahu betul bahwasanya ilmu memberikan kepada kita kekuatan dan energi. Dan kita harus paham, surga identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan air.
Kalaulah masuk ke perkebunan Nusantara saja kita harus berilmu. Dan kita harus sekolah minimal S1 supaya kita apply-nya bisa diterima untuk bekerja di perkebunan Nusantara. Minimal S1, totalnya 16 tahun kita sekolah. Apalagi ketika kita mengharapkan surga. Surga itu butuh ilmu. Sebagaimana kerja di perkebunan Nusantara, kita membutuhkan ilmu yang bisa menjadikan kita diterima ketika spek ilmunya sesuai yang dibutuhkan oleh perkebunan Nusantara. Inilah bahasa yang paling mudah untuk menggambarkan kita supaya kita jangan sampai menerjemahkan ilmu itu siraman rohani. Ilmu bukan siraman rohani, tapi ilmu adalah kurikulum di dalam kehidupan kita yang kita butuhkan setiap waktu, setiap saat supaya memberikan energi dan kekuatan di dalam perjalanan hidup kita. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan pada perjalanan hidup kita. Bukan tempatnya yang sempit, tetapi terkadang hatinya yang kurang luas. Bukan syukurnya, bukan nikmatnya yang kurang, tetapi syukurnya yang kurang ditambah. Inilah yang menjadikan kita paham. Syukur itu bukan anjuran, syukur itu bukan himbauan, tetapi syukur adalah kewajiban. Dan proses ikhtiar tidak pernah henti setiap waktunya, setiap saatnya, supaya kita bisa melatih hati kita bersyukur kepadanya dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Syukur itu tidak datang secara laduni. Syukur itu tidak datang secara otomatis. Tiba-tiba hati kita bersyukur. Tidak bisa. Syukur itu harus dilatih setiap perjalanan kehidupan kita. Karena sesungguhnya tidak ada obat dari getirnya kehidupan kecuali adalah kesabaran plus kesyukuran. Syukur itu akan memberikan kepada kita kecukupan dan syukur itu akan memberikan kepada kita ketenangan setelah kita dicukupkan oleh Allah. Kita harus paham bahwasanya kecukupan itu hak prerogatifnya Allah. Teori makro dan teori ekonomi mikro bisa menentukan teori-teori ekonomi, tetapi mereka tidak bisa merumuskan kecukupan, karena kecukupan itu hanya miliknya Allah semata, kata Imam Syafi'i. Dan sesungguhnya kecukupan itu hanya Allah berikan kepada mereka yang bersyukur. Yang kaya belum tentu cukup, yang miskin belum tentu kurang. Bisa jadi ada orang bergaji UMR tetapi cukup, karena ada peran serta keberkahan yang Allah berikan kepadanya ketika dia bersyukur. Terkadang mereka yang kaya mungkin dengan gaji 4 digit tapi belum tentu dia cukup ketika Allah meninggalkan dia dengan keberkahannya. Dia tidak mendapatkan keberkahan dan akhirnya tidak mendapatkan kecukupan. Kalau kita tidak pernah merasa cukup, kita tidak akan pernah tenang. Gimana kita tenang? Ketenangan itu didapatkan ketika kita selalu bersyukur terhadap apapun yang Allah berikan dan apapun anugerah yang Allah turunkan di dalam kehidupan kita. Dan sesungguhnya syukur itu kita latih dengan 2 perkara. 1, jangan banyak membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Semuanya telah berada pada takaran yang telah ditentukan oleh Allah. Dan Allah itu memiliki sifat alim, di mana Allah tidak mungkin salah menitipkan setiap rezeki kepada setiap keluarga dengan hikmah yang terbaik. Kita tidak perlu membandingkan ukuran sepatu kita dengan ukuran sepatu orang lain. Kita tidak perlu membandingkan ukuran cincin kita dengan ukuran orang lain. Karena pada dasarnya setiap orang memiliki takaran-takaran yang telah ditentukan oleh Allah dan telah diaudit oleh Allah tanpa ada satupun aturan yang diberikan itu bersifat salah. Makanya inilah yang menjadikan kita melatih kesyukuran. Syukur itu gimana? Yaitu adalah ketika kita tidak perlu membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan siapapun. Karena semua memiliki takaran dan bagian masing-masing dengan hikmah yang Allah berikan. Yang kedua, kita tidak perlu banyak melihat kehidupan orang lain. Dan tidak perlu bagi kita banyak melihat pencapaian kehidupan orang lain. Karena sesungguhnya terkadang segala sesuatu menjadikan kita akhirnya kurang lapang ketika kita selalu melihat pencapaian kehidupan orang lain. Makanya Ibnu Rajab itu mengatakan melatih hati kita supaya kita mudah bersyukur, jangan banyak melihat pencapaian orang lain. Karena terkadang setan itu menumpang ketika hati kita, mata kita melihat pencapaian orang lain, kita merasa bahwasanya seakan-akan pencapaian itu harusnya untuk kita, bukan untuk orang lain. Pada saat itulah tumbuh rasa hasad, hilang rasa syukur. Sesungguhnya inilah yang menjadikan kita melatih. Bagaimana kesyukuran kita? Kalau kita sudah bersyukur, Allah berikan kecukupan. Kalau Allah sudah memberikan kepada kita kecukupan,
pasti Allah memberikan kepada kita ketenangan. Orang yang paling bahagia bukan orang yang kaya raya. Saya tidak yakin itu Bill Gates itu dia bahagia, karena saya nggak ngerti. Tapi saya tidak yakin pasti dia bahagia, belum tentu. Karena sesungguhnya bisa jadi ada orang kaya, tetapi dia tidak pernah merasa cukup. Sehingga terus timbul keinginan. Kalau terus timbul keinginan, tidak ada ujungnya dan tidak ada limitnya. Karena jarak antara kita dengan kebahagiaan sebatas pada keinginan yang tidak pernah terselesaikan. Dan itu tidak akan pernah menjadikan orang tenang di dalam istirahatnya dan tenang di dalam dia menjalani aktivitasnya. Karena sesungguhnya yang paling bahagia itu orang yang sudah merasa cukup. Kalau dia merasa cukup, sederhana di dalam keinginan. Kalau kita sederhana di dalam keinginan, kita mudah bahagia. Imam Syatibi rahimahullah ta'ala ngomong, kenapa ya anak kecil itu mudah bahagia? Karena anak kecil itu, mereka itu keinginannya tidak banyak. Anak kecil itu tidak banyak keinginan mereka. Ya, makanya anak kecil mudah bahagia. Melihat bapak ibunya sehat, dia senang. Melihat ibunya di rumah, dia senang. Melihat bapaknya rukun sama ibunya, dia senang. Tidak ada peristiwa anak kecil di dalam kamar nangis atau seduh-seduh. Ditanya, kenapa anak sedih? Mikirkan beban hidup. Tidak ada. Anak-anak itu pasti mudah bahagia. Kenapa? Karena mereka sederhana keinginan. Belum ada keinginan untuk mendapatkan sertifikat. Belum ada keinginan mendapatkan BPKB. Sehingga akhirnya mereka mudah bahagia. Itulah yang menjadikan kita paham. Syukur itu bukan anjuran. Syukur itu komitmen yang terus kita ikhtiarkan, kita pertajam, kita asah setiap waktunya. Supaya betul-betul kita memiliki obat dari getirnya hidup pada zaman ini. Yaitu ketika kita memiliki kesyukuran. Ketika setiap orang selalu melihat segala sesuatu dengan materi, dan setiap orang melihat segala sesuatu dengan brand ataupun dengan finansial, maka orang yang lapang adalah orang yang bersyukur. Syukur memberikan kecukupan dan pasti memberikan ketenangan. Syukur itu tidak menjanjikan kuantitas, tetapi syukur memberikan kepada kita kualitas. Semoga kita menjadi orang yang beriman, dan orang beriman adalah mereka yang tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Amin insyaallah. Seluruh bapak dan ibu, dan seluruh direksi, dan seluruh para pimpinan direksi yang hadir yang tidak mampu saya sebutkan satu persatu tanpa menafikan dan mengurangi rasa takzim kami. Kita tentunya paham bahwasanya di dalam kehidupan kita, Allah memberikan kesempatan kita untuk hidup. Dan ketika kita diberikan kesempatan hidup, Allah memberikan kewajiban kepada kita supaya kita beribadah kepadanya, supaya kita mampu mendapatkan rahmat pada kehidupan berikutnya ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini dengan kita beribadah. Beribadah itu bukan hanya ketika kita berdiri di atas sajadah. Beribadah itu bukan hanya pula ketika kita tawaf di depan Ka'bah, tapi termasuk ibadah adalah perkara apapun yang dicintai oleh Allah ketika kita menjalani kehidupan, maka itu pun ibadah. Dan sesungguhnya ketika kita bekerja, kita pun paham bahwasanya bekerja itu pun merupakan bagian dari ibadah. Cuma perbedaannya dengan kalangan materialisme dan kapitalisme. Kalangan kapitalisme memberikan konsep bahwasanya bekerja, berbisnis adalah mengumpulkan profit dan margin sebanyak-banyaknya. Mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan manfaat yang diberikan kepada orang yang bekerja. Beda dengan Islam. Islam itu menempatkan bahwasanya ketika kita bekerja dan ketika kita berdagang dan berbisnis adalah ikhtiar kita. Bagaimana kita menjemput rezeki yang datang dari Allah supaya menegakkan tulang kita di dalam kehidupan beribadah kepada Allah dan kita tidak menjadi beban dan tumpangan bagi orang lain, dan supaya kita bisa menebarkan maslahat dan manfaat kepada orang di sekitar kita, terutama untuk keluarga kita. Maka itulah yang dinamakan dengan pekerjaan, dan itu ibadah. Ya. Jadi di sini kita akhirnya memahami bahwasanya bekerja itu merupakan sebuah ibadah. Sehingga ketika nanti kita keluar dari rumah kita, kita mengarahkan langkah kaki kita menuju ke kantor di perkebunan Nusantara. Jangan kita mengira itu hanya untuk mendapatkan gaji. Jangan kita mengira bahwasanya itu sekedar profesi. Tapi setiap ayunan langkah, ketika kita ingin menegakkan tulang kita, memberikan kecukupan kepada keluarga kita, dan ingin supaya dengan kelebihan rezeki yang kita peroleh,
kita bisa berbagi, kita bisa menebarkan manfaat dan maslahat, dan kita bisa membantu agama Allah dengan rezeki yang kita dapatkan, maka setiap ayunan langkah kakinya itu merupakan ibadah yang dicintai oleh Allah. Makanya menarik kalau kita memperhatikan ada satu ayat di dalam surat Al-Jum'ah yang biasanya dibaca oleh para khatib ketika mengimami sholat Jumat. Ketika Allah berfirman, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Dikatakan oleh Allah di dalam firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu, fa'idha qudiyatis shalah. Kalau sudah selesai sholat, wahai orang yang beriman, ketika kamu menyelesaikan sholat Jumat, jangan lama-lama di dalam masjid. Fantashiru fil ardi. Keluarlah dari masjid sesegera mungkin. Bertebaran di atas muka bumi. Wabtaghu min fadlillah. Carilah karunia Allah yang Allah sebarkan di dalam kehidupan. Ambil setiap karunia yang Allah kirimkan supaya kita mendapatkan karunia rezeki. Wadkurullaha, tetapi jangan lupa selalu berzikir, selalu ingat Allah dan selalu mengagungkan Allah. Jadi kalau kita mencari rezeki itu jangan mengagungkan harta, tapi agungkanlah Allah. Wadkurullaha, kamu ingat Allah, kamu agungkan Allah. Maka sesungguhnya kamu akan mendapatkan keberuntungan. Di sini kita menjumpai dan kita mendapati Allah itu justru tidak berkenan ketika habis sholat Jumat yang merupakan puncak ibadah yang kita lakukan secara per pekan dan per minggu. Ternyata itu puncaknya ada pada sholat Jumat. Tetapi Allah tidak menyuruh kita berlama-lama di dalam masjid supaya kita bergegas mencari karunia Allah. Makanya khutbah Jumat yang paling baik adalah khutbah Jumat yang singkat, yang tidak terlalu panjang. Kenapa? Khutbah Jumat itu disunahkan supaya tidak terlalu panjang. Satu, karena kondisi manusia itu fitrahnya cepat bosan dengan setiap kalimat kalau terlalu panjang. Yang kedua, kenapa khutbah Jumat itu pendek? Karena pada dasarnya setiap orang yang mengikuti sholat Jumat, mereka punya hajat-hajat yang mereka harus selesaikan. Maka sesungguhnya diperpendek khutbahnya supaya hajat-hajat yang dimiliki para jamaah yang mengikuti dan menghadiri sholat Jumat tidak terhalang oleh egoisnya seorang khatib ketika terlalu panjang. Itu menjelaskan kepada kita, perhatikan bagaimana Allah meletakkan profesionalitas di dalam kehidupan. Bagaimana kehidupan diatur dengan sebaik-baik pengaturan dalam kondisi yang detail. Itulah ketika kita bekerja. Makanya bekerja itu merupakan culture-nya sunnah di dalam kehidupan. Karena sesungguhnya justru ketika kita tidak bekerja menjadi beban bagi orang lain, menjadi tanggungan bagi orang lain dan menyusahkan, maka justru itu salah. Dan justru bukan itu hamba yang Allah cintai ketika mereka menjalani kehidupan di dunia. Ada satu insight yang bagus sekali yang pernah terjadi pada masa Hasan al-Basri. Hasan al-Basri itu bapak dan ibu, itu seorang ulama besar di kalangan tabi'in, hidup setelah era para sahabat. Hasan al-Basri itu pada satu waktu dia mencari salah satu muridnya yang tidak kunjung datang. Namanya Tsabit al-Bunani. Akhirnya Tsabit datang ke majelis ilmunya Hasan al-Basri dalam kondisi terlambat. Terjadilah dialog dan percakapan antara Hasan al-Basri dengan muridnya. Kenapa kamu terlambat? Lima ta'akharta. Kamu kenapa sih telat? Muridnya ngomong, iya saya telat. Tadi begini guruku, saya tadi telat karena saya melihat satu kejadian yang membuatku bertahan dan akhirnya saya telat ketika melangkah ke majelis ilmu ini. Maka gurunya langsung tertarik dan bertanya penasaran. Yang kamu lihat apa? Kok sampai kamu terlambat? Iya, aku tadi perjalanan ke sini aku melihat ada satu burung di atas dahan, di atas sarangnya. Tapi ternyata burung itu patah sayapnya yang menjadikan dia setiap terbang gagal, setiap terbang gagal, setiap terbang gagal. Setiap terbang gagal lagi. Maka aku penasaran, kalau burung itu tidak bisa terbang, terus bagaimana konsep dia ketika mendapatkan rezeki? Maka aku bertahan, aku lihatin karena aku pengen lihat apa yang Allah berlakukan kepada burung yang patah sayapnya ketika tidak bisa terbang. Tidak mungkin kan burung itu mati kelaparan. Maka baru saja aku duduk, aku memperhatikan tiba-tiba ada burung yang membawa cacing dan cacing itu diberikan kepada burung yang patah sayapnya. Burung itu terbang. Nanti ada burung lain yang membawa cacing, memberikan cacingnya kepada burung yang patah sayapnya, lalu terbang.
disitulah aku mendapatkan hikmah. Kalau dalam bahasa keseharian kita hari ini, di situ saya mendapatkan pencerahan atau insightful ini. Apa hikmah yang kamu temukan pada peristiwa itu? Kata gurunya kepada Sabit. Yang aku dapatkan hikmahnya itu adalah, oh ternyata burung yang sakit pun sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Allah yang menghantarkan burung-burung yang membawa cacing kepada burung yang sakit. Sehingga akhirnya aku tenang. Kalaupun nanti aku sakit, nanti ada orang yang akan dikirim oleh Allah untuk merawatku. Itu hikmah, insight yang diambil oleh muridnya, Sabit. Beda dengan gurunya. Gurunya berkata, loh, kenapa kamu itu tempatkan dirimu sebagai burung yang sakit? Kenapa kamu tidak tempatkan sebagai burung yang sehat? Kenapa kamu tidak tempatkan dirimu sebagai burung yang kuat, yang membawa cacing kepada burung yang sakit? Muslim itu harusnya sebagaimana burung yang membawa cacing. Jangan menjadi muslim, kalau bisa ya jangan jadi muslim yang dikasih cacing. Jangan menjadi muslim yang menjadi beban. Kalau memang itu takdirnya Allah, itu beda perkara. Tapi kalau bisa jadilah burung yang membawa cacing. Kenapa kamu rendahkan dirimu? Lalu menempatkan dirimu dalam posisi burung yang sakit dan tidak bisa terbang. Maka seketika muridnya berkata, hikmah yang diambil oleh guruku jauh lebih baik daripada hikmah yang aku ambil. Itulah yang menjadikan kita semakin terbuka sekali bahwasanya ternyata bekerja itu merupakan sebuah kemuliaan. Makanya para ulama lalu ditanya, bagaimana ada fulan, dia tiap hari ibadah, tiap hari dia taat. Ya, dia tiap hari ibadah, dia taat, tapi justru menjadi beban bagi orang lain yang mencukupi dirinya. Ada satu hamba lagi yang dia beribadah, mencukupkan yang wajib, menambahi yang sunnah-sunnah sedikit, tetapi dia bekerja, dia menebarkan manfaat, dan setiap orang di sekitarnya mendapatkan manfaat dari keberadaannya. Sebagaimana pohon kurma, yang semua bagian dari pohon kurma itu memberi manfaat. Para ulama berkata, yang kedua jauh lebih mulia di sisi Allah dibandingkan yang pertama. Kenapa? Karena dia tidak menjadi beban, tidak menjadi tanggungan, tidak merepotkan orang, tidak menyusahkan orang. Tapi justru dia menjadi agen-agen dari keluarganya Allah di atas muka bumi ketika memberikan manfaat kepada banyak orang. Itu yang menjadikan kita paham, dan itulah yang menjadikan bapak dan ibu harus sadar. Kalau bapak dan ibu pergi ke kantor, jam 7 berangkat, jam 9 sampai di kantor, membuka iPad kita, membuka komputer kita, jangan dikira, wah saya lagi menjadi hamba dunia. Bukan. Wah saya lagi menjadi budak dunia. Bukan. Kalau kita sedang bekerja dan kita berangkat dari hati yang kita paham dengan ilmu, ketika kita mendapatkan petunjuk bahwasanya ini supaya saya tidak menjadi tanggungan orang lain, maka bekerjanya kita 9 to 5, 9 sampai ke angka 5 setiap harinya, itu adalah ibadah yang semuanya akan dihisap oleh Allah dan akan menjadi karunia yang memberatkan mizan kebaikan kita selama kita memahami way-nya dari mana kita itu bekerja. Dan ini penting sekali. Kenapa? Karena titik tolak ketika kita berpikir sesuatu membedakan hasil kita di sisi Allah. Ada orang yang keluar dari kantornya dalam kondisi dia menganggap untuk nyari profit sebesar-besarnya, mengambil margin sebanyak-banyaknya, tidak peduli halal dan haram, maka itu adalah pekerjaan yang tentunya pekerjaan itu duniawi yang dia akan dihisap. Tapi kalau ada orang bekerja, dia profesionalitas di dalam pekerjaannya, menyelesaikan setiap aktivitasnya dengan cara yang terbaik, karena dia menggapai karunia yang datang dari Allah yang maha sempurna, dia menggapainya dengan cara yang paling sempurna yang mampu dia lakukan, maka dia dinilai setiap menitnya itu adalah ibadah. Walaupun mungkin ketika di kantor kita tidak lagi di atas sajadah, tapi argo kita dalam pahala dinilai sebagaimana argonya orang yang sedang beribadah. Dan itu dimulai dari niat yang benar. Jadi begitu dulu. Ini yang kita harus pahami. Supaya jangan sampai kalau kita bekerja, kita lalu mengaminkan orang yang mengatakan, kamu kerja budak dunia, budak korporat. Kita bisa jawab. Kalau ada orang yang berkata, saya tuh bingung deh sama kamu kerja gitu. Saya lebih bingung sama kamu ketika sholat tetapi kamu tidak bekerja dan menjadi tanggungan orang. Saya tuh bingung deh kamu kerja. Loh, saya lebih bingung lagi kalau kita menjadi manusia tidak bisa sebagaimana burung yang membawa cacing kepada burung yang sakit.
Karena Nabi pun juga berusaha dan berdagang. Dan para sahabat pun berdagang. Bukankah Umar dalam riwayat Muslim juga berdagang? Bukankah kita mendapatkan Abdurrahman bin Auf juga berdagang? Dan Nabi tidak pernah mengaibkan effort yang mereka lakukan ketika mereka berdagang. Kita mulai dari sini dulu. Bekerja itu merupakan ibadah. Ketika kita sudah sepakat bahwasanya ketika kita bekerja itu adalah ibadah, argo pahala kita berjalan, walaupun kita tidak berada di atas sajadah dan walaupun kita tidak di depan Ka'bah, tapi ketika kita melakukan ini semata-mata karena Allah, maka menjadi nilainya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang kita harus lakukan itu apa? Bagaimana di tempat pekerjaan kita itu kita mendapatkan sebuah kebaikan. Karena kita ingin bahwasanya kita bukan hanya bekerja yang kita landasi dengan kata ibadah. Tapi yang juga kita inginkan adalah di tempat kita bekerja, kita bukan hanya mendapatkan gaji, mendapatkan karunia dan rezeki, memberikan kekuatan kepada tulang kita untuk beribadah dan memberikan manfaat kepada orang di sekitar kita. Bukan hanya itu saja. Jadi ini tidak boleh berhenti. Masih koma. Komanya berlanjut. Lalu bagaimanakah cara kita ketika kita bekerja, ketika kita sudah landasi ini ibadah, kita ingin menebarkan manfaat dan maslahat kepada orang di sekitar kita supaya kita bisa beribadah dan tidak menjadi tanggungan dan beban bagi orang lain, ini koma. Apalagi setelah ini? Setelah itu adalah bagaimana kita menjadikan tempat pekerjaan kita itu menjadi tempat yang nyaman, sebagaimana keluarga kita, walaupun kita dan karyawan-karyawan lain tidak bersangkutan dan tidak berkaitan di dalam hubungan darah. Tapi kita ingin mendapatkan di tempat pekerjaan kita itu selayak keluarga. Karena ini merupakan sebuah kenikmatan. Makanya Bapak dan Ibu, di kantor besarnya Perkebunan Nusantara, kalau boleh saya sampaikan, ketika kita bekerja, mendapatkan gaji, itu merupakan sebuah kenikmatan. Karena banyak orang yang belum mendapatkan pekerjaan untuk mendapatkan gaji yang mencukupi mereka. Tapi ketika kita bekerja, di tempat kita mendapatkan gaji, dan di tempat itu pula, suasana yang kita rasakan setiap kita masuk ke kantor, cita rasa keluarga, itu karunia dan itu anugerah. Karena apa? Tidak setiap tempat pekerjaan selayak keluarga. Tapi kalau kita bekerja, ketika ini ibadah, dan ini kita niatkan untuk menjadikan kita meraih ridhonya Allah. Lalu di tempat pekerjaan ini kita mendapatkan sebagaimana hubungan kita dengan karyawan lain, hubungan kita dengan atasan, selayak keluarga. Itu karunia dan itu anugerah. Yang belum tentu setiap orang itu mendapatkan karunia dan anugerah itu. Karena kita mau tidak mau, jujur mau tidak mau, ridho tidak ridho, kita harus jujur mengatakan bahwasanya tempat yang paling banyak mengambil aktivitas kita selain rumah kita dan mungkin masjid ketika kita 5 waktu datang ke masjid. Tempat yang paling banyak mengambil waktu hidup kita itu tempat kita bekerja. Minimal 9 to 5. Minimal itu dari 9 ke angka 5 sore hari itu kita berada di dalam kantor kita. Maka kita bisa membayangkan kalau ternyata di kantor kita ketika sama-sama kita memiliki sebuah niatan untuk mencari karunia bersama-sama, di mana karunia yang Allah tentukan kepada kita diturunkan oleh Allah ketika kita menjadi teamwork, menjadi tim besar, baru mendapatkan karunia. Maka kita ingin sekali bahwasanya di tempat kita bekerja mendapatkan rezeki itu. Kita itu harus betul-betul berusaha untuk menempatkan suasana di tempat kita bekerja itu selayak keluarga. Karena apa? Karena itu karunia dan anugerah. Maaf ya Bapak dan Ibu. Ada 2 tipe manusia mendapatkan rezeki. Ada tipe manusia mendapatkan rezeki dengan apa yang dia usahakan sendiri. Dia berbisnis, dia mendapatkan keuntungan sendiri ketika dia mengelola bisnisnya itu by personal. Tapi ada orang yang kedua yang mendapatkan rezekinya itu bukan by personal, tapi sebagai tim, bagian dari tim besar. Baru Allah memberikan rezeki kepada mereka. Dan tiap orang punya kadarnya masing-masing yang tidak bisa dipaksakan. Ada teman kita, dia kerja di rumah, dia buka itu pelatihan, dia buka jurnal, dia jual dagangannya laku. Walaupun karyawannya dia, ownernya dia, CEO-nya dia, presidennya dia. Ada orang kayak gitu. Tapi ada orang yang tidak bisa kayak gitu. Ada orang yang tipenya harus bekerja dalam big team, ya, sebuah tim yang besar,
baru dia mendapatkan rezeki. Lalu keuntungan besar yang didapatkan dibagi sesuai dengan porsi dan pekerjaan mereka, baru mendapatkan rezeki. Saya yakin di Perkebunan Nusantara, seluruh karyawan yang hari ini menjadi bagian dari keluarga besar Perkebunan Nusantara, kita harus tahu, satu, kita pekerjaannya adalah pekerjaan yang dinilai ibadah. Ketika kita tidak ingin menjadi beban bagi orang lain, ketika mendapatkan gaji, kita mencukupi kebutuhan kita dan keluarga kita, dan memberikan manfaat kalau ada yang lebih. Yang kedua, kita juga paham bahwasanya rezeki yang Allah titipkan kepada kita itu bukan by personal, tapi rezeki yang Allah titipkan kepada Perkebunan Nusantara itu ketika Allah titipkan ketika kita menjadi tim besar. Maka alangkah susahnya kita mendapatkan karunia yang besar yang Allah akan berikan kepada kita kalau di tim besar ini ternyata tidak bisa sebagaimana keluarga. Kalau ada suasana sebagaimana suasana pertikaian, permusuhan, tidak ada habis-habisnya, saling sikat menyikat, saling sudut menyudutkan, saling menjatuhkan, saling mengaibkan, bisa jadi rezeki dan karunia yang Allah titipkan kepada kita akhirnya terlambat datang kepada kita ketika tim besar ini tidak menempatkan sebagai keluarga karena kegaduhan yang mereka perlihatkan setiap waktunya ketika mereka tidak sebagaimana keluarga. Bisa jadi Allah tahan profitnya, Allah tahan rezekinya, Allah tahan karunianya. Bukan karena Allah itu pelit, bukan. Tapi karena kegaduhan-kegaduhan yang ada di tempat itu ketika mereka tidak mengupayakan sebagai tim besar yang harusnya sebagaimana saling keluarga dan saling membackup dan memberikan sinergi kebaikan. Sambilkan contoh yang simpel dan sederhana, Bapak. Saya sering ngomong ini ke tim saya. Kita, Pak, misalkan kita sering membantu anak yatim. Ada satu yayasan yang kita percaya. Ketika kita memiliki harta lebih, kita menitipkan rezeki kita kepada yayasan ini untuk memberi manfaat kepada banyak anak yatim. Satu waktu, Bapak membuka gadget, mendapatkan informasi. Sudah menjadi informasi nasional. Ternyata di yayasan yang biasa kita menitipkan rezeki kita terjadi kekisruhan. Rame, pengurusnya saling bertengkar, antara pengurus yayasan dengan pengurus harian, mereka saling menggugat di meja peradilan hukum. Dan mereka sudah mengajukan proses hukum itu kepada para pengacara. Kita yang selama ini menitipkan rezeki kita ke yayasan itu, setelah mendengar yayasan itu banyak pertengkaran, apa yang kira-kira akan kita lakukan, Pak? Maka kita akan nelpon istri kita dan berkata, Mi, atau biasa saya panggil istri saya Bibu. Bibu, iya, kamu untuk bulan-bulan ke depan kita nggak usah nitip rezekinya kepada yayasan ya, yang biasa kita kirimkan. Istri saya mungkin bertanya, kenapa, Bi? Iya, ternyata yayasan itu lagi kisruh, lagi rame. Ternyata saya baca ini berita nasional. Ternyata mereka saling menggugat antara pengurus harian dan pengurus yayasan. Pasti istri saya akan setuju. Oke, ya udah nggak usah nitip itu kalau lagi rame. Kita nitip ke yayasan yang mereka adem-adem saja. Itu bukan bicara tentang yayasan, Bapak. Itu bicara tentang konsep rezeki. Kadang-kadang konsep rezeki itu akhirnya Allah tahan kepada banyak orang. Itu bukan karena Allah pelit. Tapi karena terlalu gaduh. Sehingga akhirnya mereka saling menyikut dan akhirnya bukan hanya Allah tahan. Sampai ampunan pun Allah tahan kalau kita ini sedang kisruh. Makanya maaf ya Bapak dan Ibu. Bapak Ibu tahu nggak kenapa Lailatul Qadar itu tidak ketahuan? Karena salah satunya pada saat ketika Nabi akan menerangkan Lailatul Qadar tidak jadi karena ada sahabat lagi bertengkar. Bapak Ibu tahu nggak kalau ada sebuah hadis tuftahu abwabul jannah yaumul itsnain wa yaumul khamis. Pintu surga itu dibuka pada hari Senin dan Kamis. Fayaghfiru lima yasha. Allah mengampuni siapapun yang Allah kehendaki pada hari Senin dan Kamis. Ada dua orang yang tidak mendapatkan ampunan. Satu, orang yang berbuat syirik tidak mendapatkan ampunan. Dua, wa yakunu bainahu wa bainahu syahna. Wa andiru baina hadaini hatta yastaliha. Maka ada dua orang yang tidak mendapatkan ampunan. Satu orang yang berbuat syirik, yang kedua yaitu dua orang yang antara dirinya dan yang satunya itu bertengkar. Ketika ada dua orang yang sedang bertengkar, maka Allah menyampaikan kepada para malaikat yang menjadi wakil
di dalam beberapa tugas yang Allah limpahkan kepada mereka. Allah mengatakan sama malaikat, "Angdiru baina hadaini hatta yastaliha." Tahan nih ampunan sama dua orang ini sampai mereka damai kembali. Tahan ya, tahan. Jangan dikasih ampunan nih dua orang ini sampai mereka damai kembali. Karena ternyata kerukunan itu menyerap keberkahan. Makanya ketika kita mendapati satu keluarga, kalau orang tuanya sudah bertengkar, siapa yang paling menjadi korban pertama? Anak. Siapa yang menjadi korban berikutnya? Suami. Dia tidak akan fokus bekerja. Siapa yang akan menjadi korban berikutnya? Istri. Dia tidak akan bisa menyelesaikan pekerjaan rumahnya ketika dia bertengkar sama suaminya. Disinilah kita, analogi-analogi ini layaknya puzzle-puzzle yang kita gabung-gabung untuk memberikan kepada kita bahwasanya ternyata kita di tempat kita bekerja, selain kita mengikhlaskan niat kita bahwasanya kita bekerja, salah satu di antara kewajiban kita dan bagian dari komitmen kita, salah satunya kepada seluruh karyawan dan bagian dari keluarga besar Perkebunan Nusantara, kita itu harus mewujudkan kerukunan. Kenapa? Karena kerukunan itu menyerap keberkahan. Kerukunan itulah yang menjadikan Allah akan menitipkan ampunan, menitipkan pula rezeki dan karunia. Dan Allah memberikan trust dan memberikan kepercayaan kepada kita ketika kita tidak gaduh di antara kita dan sebagian kita dengan sebagian yang lainnya. Lah inilah yang menjadikan kita harus sadar tentang perkara ini. Makanya yang indah kalau kita ngelihat potret antara Abdurrahman bin Auf dengan Utsman bin Affan. Bapak Ibu pernah nggak? Bapak Ibu pernah nggak mengerti latar belakangnya pebisnis dan miliarder besar? Seorang Abdurrahman bin Auf dengan Utsman bin Affan. Mereka itu bergerak di komoditi bisnis yang hampir sama. Hampir sama. Kalau Utsman, salah satu pekerjaannya, beliau menjual barang-barang, beliau menjual kuda dan unta dengan harga yang paling kompetitif. Dan beliau menjual seluruh perabotan itu. Abdurrahman bin Auf, beliau menjual sesuatu yang saat itu tidak dikuasai oleh orang Yahudi di pasar Ukab yang ada di kota Madinah. Tapi selain mereka bergerak di komoditi ini, mereka juga bergerak di komoditi yang sama. Mereka mendatangkan barang dari Syam dan mendatangkan barang dari Yaman. Ya. Mereka sama-sama mendatangkan barang. Tetapi yang unik adalah dan sangat luar biasa, seorang Abdurrahman bin Auf tidak pernah mengaibkan Utsman dan seorang sahabat Utsman tidak pernah mengaibkan Abdurrahman bin Auf. Dan Allah memberikan takaran rezeki kepada mereka itu takarannya berlimpah-limpah. Baik kepada Utsman ataupun kepada Abdurrahman bin Auf. Disitulah kita akhirnya memahami kadang-kadang banyak usaha itu mampet. Dan akhirnya terhalang oleh karunia Allah. Ya kadang-kadang ada suami mendolimi istrinya. Ribut dengan istrinya. Yang akhirnya ketika tidak ada kerukunan antara dirinya dengan suami, Allah nahan rezekinya. Terkadang Allah itu menahan rezeki kepada satu kantor. Karena apa? Karena ternyata kondisi yang ada di dalam kantor itu bagaikan api dalam sekam. Bagaikan kita berada pada air yang dihangatkan oleh kompor setiap waktunya. Sehingga ketika masuk ke dalam kantor itu bisa jadi ada ketidaknyamanan. Padahal ini adalah kantor. Yang mana kita paling banyak berada di kantor selain berada di dalam rumah kita. Dan orang yang paling banyak kita harapkan di dalam kebaikan itu adalah teman-teman kantor kita. Yang paling banyak membersamai kita dalam puluhan purnama di dalam hidup kita. Siapa orang yang akan nyolatin kita kalau bukan orang di teman kantor kita? Yang pertama kali kita harapkan mereka datang untuk nyolatin kita. Siapa orang yang paling kita harapkan untuk memberikan testimoni kebaikan kalau kita wafat? Kalau bukan orang-orang teman kantor kita, selain tetangga kita dan orang yang kita kenal dalam bersosial. Itu kan teman kantor. Jangan remehkan teman kantor itu. Karena bagaimanapun respon dan testimoni yang mereka berikan kepada kita, itu akan mempengaruhi bagaimana nasib kita ketika meninggal dunia. Bapak Ibu tolong dengarkan hadis ini. Nabi dilewati satu jenazah. Para sahabat ramai berkata, khairan, dia orang yang baik. Maka seketika Nabi itu mengatakan wajibat. Seketika Nabi itu mengatakan wajib. Lalu dilewatin jenazah yang kedua. Nabi mengatakan wajibat. Nah, dilewati jenazah yang kedua, para sahabat mengatakan syarron, buruk, orang yang buruk. Maka Nabi mengatakan wajibat. Ditanyakan kepada baginda Nabi, apa artinya wajibat yang pertama dan wajibat yang kedua? Artinya wajibat itu apa sih? Wajib. Wajib.
Nabi lalu berkata, orang yang kalian komentari baik, maka wajib bagi Allah memasukkan dia ke surga. Dan orang yang kalian komentari buruk, maka wajib bagi Allah memasukkan dia ke dalam neraka. Lalu Nabi menutup closing sabdanya itu dengan kalimat, antum syuhadaullahi fil ardi. Kalian yang hidup, saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Kalau kita bekerja, tidak kita mulai bahwasanya kita memiliki sebuah komitmen untuk menjadikan tempat kita bekerja selayak keluarga. Siapa yang akan memberikan testimoni kalau kita baik? Kalau kita meninggal dunia, kalau bukan teman kantor kita, selain tetangga kita dan orang yang kita kenal. Karena ketika kita berlaku yang terbaik, akhlak yang terbaik, lalu kita meninggal dunia, orang-orang di kantor mengatakan, dia teman kantor saya, teman direksi saya, dia teman satu departemen dengan saya, dia orang yang baik. Kesaksian satu orang ini tidak akan remeh di sisi Allah. Kenapa? Karena kesaksian manusia itu kesaksian Allah di atas muka bumi. Ya. Makanya sampai ini kalau kita lanjutin lagi lebih dahsyat lagi. Man shalla alaihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi illa syafa'ahumullahu yaumil qiyamah. Kalau ada orang meninggal dunia disolati sama 40 orang solih yang tidak berbuat syirik, maka 40 orang ini yang tidak berbuat syirik bisa memberi syafaat kepada mereka yang disolati. Cek handphone kita, ada 40 orang teman kita nggak yang kira-kira mereka baik, mereka tidak berbuat syirik, yang kiranya kalau kita meninggal dunia, dia sedih, dia datang, dia mendoakan kita dan menyolati kita. Nggak usah butuh yang banyak, cuma 40 saja. Minimal 40 saja itu bisa memberi syafaat kepada kita kalau kita meninggal dunia. Inilah yang menjadi bagian-bagian yang tadi saya sampaikan. Di satu sisi, kenapa kita harus berusaha menjadikan kehidupan kantor kita sekantor sesurga? Karena kita tidak akan bisa mendapatkan sebuah tagline seindah ini, sekantor sesurga, sampai kita betul-betul mengupayakan bahwasanya kita bukan hanya bekerja, tapi kita mendapatkan keluarga di tempat kita bekerja. Pertama, karena keberkahan harta dan karunia itu Allah berikan kepada kita kalau kita itu tidak saling sikut-menyikut dan tidak saling bermusuhan. Dan kita tidak rame, nggak tawuran, nggak gaduh. Dan yang kedua, kenapa kita itu supaya rukun? Karena tempat kita bekerja itu tempat yang paling banyak kita tempatin selain rumah kita. Kita butuh kesaksian teman kantor kita kalau kita orang baik ketika kita tidak menyakitin mereka. Kita butuh mereka menyolati kita setidaknya 40 di antara teman-teman kantor kita. Kalau mereka itu mendapati kita meninggal, mereka datang dengan tulus dan berkata, Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'afu'an wa'akrim nusulahu wa'wasi' madkhalahu. Maka sesungguhnya kita akan diampuni dan diberikan syafaat dari 40 orang yang menyolatin kita. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Membicarakan tentang profit supaya kita bisa maksimal, itu bukan hanya bagaimana strategi bisnisnya, tapi bagaimana mengupayakan supaya big team yang kita miliki ini ketika kita sadar bahwasanya karunia rezeki kita itu berdasarkan tim kita dan kita tidak bisa mendapatkan rezeki by personal, ya pastikan bahwasanya kita ini harus menjadikan salah satu di antara moto besarnya pekerjaan kita, terkhusus kepada perkebunan Nusantara. Sekantor sesurga itu bukan hanya tagline, tetapi ikhtiar yang harus kita lakukan. Ya? Makanya inilah yang menjadikan kita setidaknya apa yang harus kita lakukan ketika kita itu ingin untuk mewujudkan tentang perkara ini. Ya setidaknya ada beberapa poin penting, karena waktu kita sangatlah terbatas. Sekarang udah berapa? 2:30 ya? Masya Allah, udah 1 jam nggak kerasa. Saya sampaikan beberapa poin penting aja globalnya. Supaya ini juga merupakan bagian dari materi yang sering saya sampaikan kepada tim kami di Syamila. Yang pertama yang kita harus ingat adalah kebersamaan itu tidak menjanjikan kepuasan tetapi pasti memberikan keberkahan. Kalau yang kita kejar hidup bersama di satu kantor ketika kita sadar dari awal bahwasanya harta kita, rezeki kita dititipkan melalui tim besar, teamwork yang kita harus saling membangun support system di antara kita dan teman-teman kita, maka kita harus ingat, kalau kita mulai sadar, oh rezeki kita itu bukan personal, rezeki kita itu kalau kita saling menjadi support system, maka pastikan satu yang kita harus miliki, bermuamalah dan berinteraksi itu tidak menjanjikan kepuasan, tapi pasti memberikan keberkahan bagi mereka yang bersabar. Kalau yang kita kejar itu adalah kepuasan,
maka kita akan menghalalkan setiap permusuhan dan pertikaian. Kalau kita kejar kepuasan. Jadi kalau kita di dalam kita bekerja, lalu kita sepakat, kita sadar kita merupakan bagian dari tim besar dan kita harus saling memberikan support system. Jadi ketika kita bekerja, lalu akhirnya kita menetapkan sebuah kepuasan di dalam kita bekerja, lalu setiap orang kita tuntut supaya terus memberikan kepada kita kepuasan untuk memberikan endorfin ego kita setiap waktunya, ya susah. Pasti kita akan menghalalkan setiap pertikaian dan kita selalu menghadirkan 1000 alasan untuk berpisah. Hanya ketika kita sedang kecewa. Kita harus paham betul bahwasanya di dalam kehidupan kita ketika bermuamalah bersama-sama itu tidak menjanjikan kepuasan. Tetapi pastinya memberikan keberkahan selama kita bersabar. Kalau kita paham bahwasanya di tempat kita bekerja itu adalah ibadah, ini ibadah. Berarti tidak ada perkara kecuali menjadi ujian dalam kehidupan kita supaya kita mendapatkan pahala kesabaran. Makanya saya sering menghibur diri saya. Kalau semuanya dimudahkan untuk kita, lalu dari mana kita dapat pahala kesabaran? Bapak tahu nggak? Saya ini dalam bermuamalah, di dalam saya berdakwah, apakah semua orang pro sama saya? Enggak, banyak orang yang nggak suka sama Umar Mita. Ketemu nggak pernah, berjumpa nggak pernah, ngobrol nggak pernah. Tapi ngomongin saya dan keluarga saya semau-maunya dia. Dikatakan sesat lah, dikatakan bla bla bla. Tapi saya menyadari betul, kalau kita menghadapi dalam muamalah dan interaksi kita, terkadang kita menghadapi ketidakpuasan, disitulah kita itu tahu. Memang hidup tidak ngejar kepuasan. Tapi hidup itu mengejar keberkahan. Dan keberkahan itu datang kepada mereka yang bersabar. Ada terkadang anak buah mengecewakan atasan, kadang atasan tidak sebagaimana yang diasumsikan dan dipersepsikan oleh bawahan. Kadang-kadang itu terjadi dalam kehidupan kita. Bukankah Umar bin Khattab juga pernah, beliau tidak setuju dengan keputusan Nabi Muhammad dalam perang Hudaybiyah sampai Umar bin Khattab berkata, "Alasna alal haq ya Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Betul Umar, tapi kita diperintahkan sabar." Jawaban itu pada waktu Hudaybiyah, para sahabat itu tidak setuju dengan perjanjian Hudaybiyah, Bapak dan Ibu. Sampai Nabi memberikan perintah, ayo potong korban sebagai bagian membayar dam. Para sahabat tidak mau potong korban, nggak mau potong kambing. Sampai Nabi masuk ke kemah dan menjumpai Ummu Salamah, dan Ummu Salamah memberikan arahan, ya sudah, sembelih saja ya Nabi sendiri, bayar damnya. Tidak mungkin para sahabatmu membiarkan engkau menyembelih sendiri. Akhirnya Nabi keluar lagi menyembelih dan akhirnya berbondong-bondong para sahabat menyembelih. Mereka pun pernah dalam kondisi ketika mereka itu tidak setuju dengan apa yang dikatakan di dalam perjanjian Hudaybiyah. Tapi para sahabat tetap bersabar dengan keberkahan yang Allah berikan kepada mereka. Kehidupan ketika kita bersama, kita tidak bisa mendapatkan semuanya sesuai dengan kemauan kita. Makanya manajemen konflik itu apa? At-taghaful. At-taghaful itu apa? Kata Imam Ahmad. At-taghaful itu adalah nggak usah kita mempersoalkan masalah-masalah yang kecil tuh jadi besar gitu loh. Itu kata Imam Ahmad. Ya orang kan pasti punya salah gitu. Ambil aja sisi hikmahnya. Kalau ada orang yang membenci kita, supaya kita bersyukur atas orang yang hadir untuk kita. Imam Syafi'i itu Pak, bagus manajemen hatinya itu bagus banget Imam Syafi'i. Salah satu ulama yang saya jatuh cinta betul ini Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu diomongin. Imam Syafi'i, ya ada orang yang pernah aku lihat di depanmu memujimu tetapi di belakangmu itu menusukmu. Dia membicarakan kekuranganmu, bla bla bla. Imam Syafi'i itu senyum. Orang itu berkata, "Loh kok kamu senyum Imam Syafi'i?" Ya iyalah, setidaknya dia takut ketika di depanku. Walaupun dia berbicara tentang aku di belakangku, setidaknya kalau di depanku dia tidak bicara itu. Ya, tetap ada sisi kebaikan yang diambil sama Imam Syafi'i. Kadang-kadang Allah hadirkan orang yang terkadang tidak cocok kepada kita, baik itu di kantor, dalam interaksi sosial, dalam tetangga, supaya kita itu sadar. Hidup itu tidak bisa kita kendalikan dan kita kontrol 100% sesuai dengan kemauan kita. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi pekerja yang menuntut kesempurnaan. Sama di rumah pun sama. Saya sering berkata dalam banyak kajian untuk menasihati saya.
Menikah itu tidak menjanjikan kepuasan, tapi memberikan keberkahan. Gimana? Bagi mereka yang bersabar. Makanya doanya saya kalau saya sedang mendoakan istri saya, simpel saja. Ya Allah, semoga kesabaran istri saya lebih besar daripada kesalahan saya, dan semoga kesalahan saya lebih besar daripada kesalahan istri saya. Karena tidak akan membahayakan setiap masalah selama kita memiliki kesabaran yang lebih besar. Saya yakin di perkebunan Nusantara ini tidak semuanya orang itu bisa terus menyenangkan kita, Pak. Kadang-kadang kita menghadapi orang-orang yang tidak sesuai dengan harapan kita. Wajar itu. Yang tidak wajar itu kalau kita menyikapinya itu membibi buta. Lalu kita menuntut kesempurnaan datang dari teman-teman sejawat kita. Itu yang tidak logis kita. Ya, jangan mengharapkan teman kita kayak Umar kalau diri kita aja nggak kayak Abu Bakar. Diri kita nggak kayak Abu Bakar kok menuntut teman kita kayak Umar bin Khattab. Ya nggak bisa. Dan terkadang ada orang yang terkadang itu nggak suka dengan kita, itu pasti hikmahnya banyak. Ya supaya kita selalu sadar hidup itu ya memang ujian. Coba kalau semuanya senang sama kita, Pak, malah bingung kita. Nanti malah nggak sadar kalau hidup ini ujian. Kalau ada orang yang nggak senang sama kita, ya minimal dia tidak akan hutang sama kita kan, dia nggak senang sama kita kan, gitu kata para ulama salaf. Ada ulama siapa saya lupa gitu. Ada orang nggak suka dengan dirimu, ya kalau dia tidak suka dengan saya kan minimal dia tidak berani utang sama saya. Itu tuh kan cara menyikapinya simpel sekali. Dan itu menjadikan akhirnya suasana kita bekerja itu bukan nyari puas. Memang kita nyarinya itu keberkahan di dalam kita bekerja. Perkebunan Nusantara ini yang kita cari bukan kepuasan, Pak. Yang kita cari adalah keberkahan. Saya ini di tim Syamilah, Pak. Yang kita punya slogan senyawa seilmu sesurga. Tim kita itu hampir 30 orang. Apakah semuanya sesuai dengan apa yang kita harapkan setiap waktunya? Ya enggak. Enggak sama sekali. Ada terkadang tim ini kurang maksimal, ada tim ini kurang maksimal. Ya menghadapinya dengan persuasif. Kama tadinu tudanu. Karena sebagaimana kamu memperlakukan, sebagaimana itu kamu akan diperlakukan. Ya kalau kita kasar ya nanti ada orang yang ngasarin kamu. Ingat loh, di atas jabatanmu ada orang yang lebih menguasai daripada kamu. Dan algoritma kita itu simple. Kalau kita membuka di feed kita bola, yang hadir di dalam timeline kita itu bola. Kita buka bola hari ini di feed kita. Yakin saya 3 hari ke depan, 5 hari ke depan, seluruh timeline kita penuh dengan bola. Sesimpel itu sebenarnya kita. Dan itulah yang menjadikan kita memahami kalau kita berangkat, jangan kita mengharapkan kepuasan. Karena tidak ada orang yang bisa ngasih kita kepuasan. Justru orang yang mengharapkan kepuasan dari kehidupan manusia itu orang yang paling mudah depresi dan frustasi. Makanya perhatikan ini. Jadi saya sampaikan ada sebuah kajian kitab yang baru saja Pak saya dapatkan tadi pagi ketika baca. Saya bacain ya karena baru saja saya dapetin. Ya. Tis'ata a'syar al-afiyatu fit taghaful. Imam Ahmad itu ditanya, rahasia kebersamaan dalam rumah tangga itu apa? 90% kunci kelanggengan di dalam rumah tangga itu apa? Al-afiyatu fit taghaful. Ya memaafkan dalam perkara-perkara yang remeh. Nggak usah dibesar-besarkan. Kalau dalam bahasa Jawa itu bagus, kriwikan, ora usah jadi grojokan. Ini kecil-kecil itu nggak usah jadi besar. Ada yang nggak suka dengan dakwah kamu, ya sabar, biasa itu. Ada yang mencela kamu di media sosial, biasa Pak. Nggak usah kita komentari dengan nafsu. Saya dilihatin ada orang komentari Ustadz ini, nggak usah kita komentari dengan nafsu. Ngapain kita? Ya setidaknya dia nggak utang sama saya. Maka saya mencontoh para ulama itu, perspektifnya mereka selalu indah. Yang kedua, karena ini panjang, saya singkatkan waktu sudah hampir 1,5 jam. Yang kedua, poin yang paling penting yang terakhir adalah ketika kita ingin menjadikan sekantor itu sesurga itu, yang kedua itu apa? Yang kedua itu adalah jangan menjadikan fikih itu dasar loyalitas kita. Fikih itu luas, yang sempit itu hati kita, Pak. Kalau loyalitas kita berdasarkan fikih, ya porak-poranda, Pak. Setiap orang itu punya amal-amal amal mereka masing-masing. Ambil pendapat yang menurut kita paling kuat, tapi hormati pendapat yang lain. Saya, kalau ditanya,
Apakah pendapat Ustadz itu Ustadz meyakini paling benar? Iya, semua pendapat yang saya pilih sampai hari ini berdasarkan kajian-kajian yang saya miliki, berdasarkan sekolah panjang yang saya miliki dari sastra sampai fakultas syariah, dulu dari pondok. Saya bertahun-tahun belajar agama. Maka semua pendapat yang saya pilih sampai hari ini, semuanya saya yakin pendapat itu paling benar. Karena kita ini beramal harus merasa yakin dengan apa yang kita pilih. Tapi ketika saya merasa paling benar, saya tetap menghormati pendapat-pendapat lain yang terkadang tidak sama dengan pilihan pendapat yang saya pilih. Persis kayak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu mengatakan apa? Qauli shawab yahtamilul khata' wa qauluka khata' yahtamilul shawab. Perkataan saya benar, tapi ada kemungkinan salah. Perkataanmu menurut saya, menurut disiplin ilmu saya, salah pendapatmu itu. Tapi ada kemungkinan benar. Bukankah indah perkataan Imam Syafi'i? Nggak ngotot, nggak ngeyel. Jangan menjadi orang yang maunya tuh menang sendiri gitu loh. Maunya didengerin, nggak mau dengerin. Maunya dihormatin, nggak mau menghormatin. Maunya gurunya dihormatin, tapi nggak mau menghormatin yang lain. Tidak bisa hidup semau maunya yang kamu inginkan. Jangan kayak anak-anak lah. Dalam hidup kalau kita sudah dewasa, ngaji-ngaji aja. Tapi jangan jadikan masalah fikih itu menjadi renggangnya hubungan kita di dalam perkantoran. Ya, kita carilah titik-titik yang bisa menjadikan kita itu tetap bisa bekerja sama dalam kebaikan. Walaupun terkadang kita memiliki titik-titik perbedaan yang tidak bisa disatukan karena pilihan kita itu tidak sama. Karena kita semuanya tetap menghambakan kepada Allah, kepada kiblat yang sama dan di dalam koridor Ahlussunnah wal Jamaah. Ada yang pernah nanya sama saya, Ustadz saya itu kalau sholat ada yang di samping saya bergerak-gerakkan telunjuknya, saya tidak khusyuk dalam sholat. Saya ngomong, lah ngapain Bapak ngeliatin telunjuk dia? Bapak fokus saja kepada telunjuknya. Ini kalau saya jelaskan perbedaan para ulama, panjang Pak. Dan bukan itu inti materinya. Nanti satu waktu lah kita akan bahas. Kenapa para ulama itu berbeda pendapat? Tapi ini sekarang bukan waktunya membahas itu. Tapi yang saya ingin bahas, kadang-kadang permusuhan itu hanya karena apa? Karena perbedaan masalah fikih. Fikih itu luas Pak, yang sempit itu hati kita. Bersatu itu perintah, berbeda itu fitrah. Memang nggak bisa dilepaskan dari perbedaan karena cara pandang para ulama terhadap penetapan dalil itu beda-beda. Dan semuanya berdasarkan ulama-ulama terdahulu. Tapi kalau kita menetapkan fikih sebagai dasar loyalitas kita, ya susah Pak. Akhirnya apa? Ujungnya fanatik. Kalau sudah fanatik, keras kepada orang beriman. Akhirnya apa? Tidak mau, bersungut-sungut, bermuka masam. Gimana sih kamu itu jenggotnya panjang bermuka masam sama orang? Kamu itu kan ngikutin Rasul. Nabi aja bermuka masam kepada Umi Maktum aja. Abdullah bin Umi Maktum ditegur sama Allah. Abasa wa tawalla. Kenapa kamu bermuka masam lagi memalingkan wajahmu sekarang? Pak, banyak orang hanya karena beda fikih itu bermuka masam dan memalingkan mukanya. Gimana ini? Ya kalau akhirnya kita itu ngotot memilih pendapat fikih lalu memaksumkan ustadz kita, ya susah Pak. Tidak ada yang maksum. Yang maksum itu hanya Nabi. Jangan seakan-akan bahwasanya engkau lah satu-satunya, bahwasanya ustadzmu kayak Nabi. Yang lainnya nggak kayak Nabi. Kemaksuman, kesempurnaan dalam berislam itu hanyalah Rasulullah. Dan telah wafat kemaksuman itu setelah meninggalnya Rasulullah. Para sahabat pun tidak maksum. Para sahabat itu maksum secara mujmal, tapi mereka secara pribadi itu ya ada yang berlaku dosa, ada yang berbuat maksiat, ada yang tidak ngerti dalil, ada yang terkadang belum paham tentang satu tafsir. Makanya akhirnya yang kedua, kehidupan kita di dalam kita melakukan pekerjaan kita sehidup, sekantor, sesurga itu adalah ketika yang kedua, jangan menjadikan fikih titik tolak kita untuk mencintai dan membenci orang. Kalau ini sudah kita lakukan, Pak, kita keras kepada orang beriman. Banyak nggak orang yang kadang-kadang, maaf ya Pak, kerasnya sama orang beriman. Maunya tuh didengerin, tapi nggak mau dengerin gitu. Seakan-akan bahwasanya dia dan teman-temannya itu yang paling tahu tentang Islam. Seakan-akan yang lainnya bodoh semuanya. Seakan-akan bahwasanya hanya dia dan ustadznya yang membaca kitab. Seakan-akan ustadz lain tidak ada yang baca kitab. La haula wala quwata illa billah.
Nasallallahu salamah wal afiyah. Semoga ini bisa memberikan pencerahan untuk kita. Banyak sekali poin-poin penting. Yang pertama, bekerja itu ibadah supaya tidak menggantungkan harapan kita dan menjadi beban bagi orang lain. Ada orang yang mendapatkan rezeki baik personal, ada orang yang mendapatkan rezeki itu baik tim. Yang Allah titipkan rezeki itu dengan tim besar yang mereka bersama-sama. Disitulah kita harus paham. Kenapa kita harus sehidup, sekantor, sesurga? Ya karena pada dasarnya kita membutuhkan tempat yang betul-betul memberikan kenyamanan. Supaya rezeki kita lancar Pak kalau kita tidak gaduh. Dan ketika kita sekantor, sesurga, orang-orang yang menjadi teman kantor kita yang akan memberikan kesaksian baik, yang mungkin akan menyolati kita dan mendapatkan banyak kemudahan di dalam hidup kita.